Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat explore mancing. Welcome back di edisi Beretel-etel. Di sini ada Okuma Chamber HD 1000 yang bakalan saya bongkar, dan ada beberapa buah ring spacer yang bakalan saya tambahin ke pinion dan drive gear karena isu daripada reel ini itu bersuara kasar dan sedikit ngeletok ngeletek, gimana gitu ya. Ya, semoga nanti setelah kita tambahin ring spacer suaranya itu bisa berkurang, atau mungkin ya tetap seperti itu, nanti kita coba lihat. Sekalian aja kita bongkar dan ukur semua bearing yang ada pada Okuma Chamber HD ini. Pertama kita buka dulu knob dragnya. Untuk di bagian drag knobnya Okuma Chamber HD ini sudah menggunakan karet seal ya. Sedangkan untuk drag washernya teman-teman bisa lihat di sini masih menggunakan bahan kain seperti ini ya. Nah, dia lunak, masih belum carbon tag. Ini sayang banget. Oh ya, di sini juga ada satu buah bushing yang bisa teman-teman upgrade menggunakan bearing. Nanti saya ukur juga untuk bushingnya, jadi teman-teman bisa sekalian aja upgrade bearingnya menggunakan bearing dengan ukuran diameter luar itu 7 mm, sedangkan diameter dalam 4 mm, dan untuk tebalnya sendiri di sini 2,5 mm. Kemudian kita lanjut untuk buka di bagian land roller. Sebenarnya kemarin pas video review teman-teman juga udah lihat bahwa di bagian land roller sudah menggunakan satu buah bearing. Tapi di sini saya bakalan ukur untuk ukuran bearingnya. Barangkali teman-teman kedepannya mengalami kerusakan atau ingin ganti. Di sini saya ukur ukurannya, jadi teman-teman bisa cari di online shop dengan ukuran yang sama. Oh ya, seperti biasa di sini Okuma bearingnya itu ada tulisan huruf S ya. Emang udah khasnya Okuma, dia punya bearing itu jos banget, bagus. Sedangkan untuk ukurannya di sini untuk diameter luar dia 7 mm, untuk ketebalannya 2,5 mm, dan untuk diameter dalamnya 4 mm. Jadi ini sebenarnya sama dengan ukuran bushing yang ada pada spool. Nah, nanti kita coba juga untuk mastiin bisa nggak ya ukuran ini kita masukin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk bearing line roller dengan ukuran yang sama dengan bushing pada bagian spool bisa kita pakai di bagian spool ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita upgrade menggunakan bearing ya seperti ini penampakannya. Kalau ditanya fungsinya mungkin nggak terlalu banyak berperan ya, karena saya lihat diameter spoolnya juga sama aja. Jadi saya ukur juga di sini ternyata diameternya itu 4 mm. Jadi kalau menurut saya mungkin perannya nggak terlalu banyak ya, dan perubahannya juga nggak terlalu signifikan untuk penggantian bearing pada bushing di bagian spool. Untuk buka rotor di sini ada beberapa part yang harus kita buka. Salah satunya clicker dragnya. Ini mirip banget sama punyanya Daiwa, tapi untuk Okuma di sini lebih nyaring, lebih jos, suaranya juga enak. Dan ada beberapa buah screw yang harus saya buka. Oke, ini dia adalah penampakan rotor Okuma Chamber HD. Ya, dia compact, ringan tapi kuat. Selanjutnya di sini ada beberapa buah screw untuk membuka cover body dan cover mesin bagian tengah. Dan untuk mempermudah, sebelum saya buka screw, saya buka handle-nya dulu. Di sini teman-teman bisa lihat untuk switch one way-nya dia masih sama kalau nggak salah ya dengan Chamber seri lamanya. Kemudian di sini juga ada bearing dan satu buah spacer. Oke, kita buka dulu bearing pada pinion gear bagian atas. Teman-teman bisa lihat untuk home bearingnya di sini masih menggunakan bahan plastik. Kemudian seperti biasa saya bakalan ukur untuk ukuran bearing pada pinion gear bagian atas. Di sini untuk diameter luarnya 14 mili. Untuk diameter dalamnya 7 mm.
sedangkan untuk tebalnya 5 mm. Kemudian untuk berikutnya kita coba intip di bagian one way-nya. Di sini bearing one way-nya seperti ini bentuknya. Ya masih sama dengan cemar yang lama. Dan tentunya kondisinya di sini masih bagus karena saya baru beberapa kali pakai aja. Oke, selanjutnya untuk businya juga di sini masih bagus, kinclong banget. Belum ada gores. Nah, di bagian bawah bearing one way ada satu buah spacer. Nah, di bagian sini yang bakalan saya tambahin satu buah spacer untuk meminimalisir suara kasar yang ada pada Okuma Cemar HD ini. Kemudian berikutnya saya bakalan buka cover bodinya dulu. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ada satu buah rubber seal ya yang menutupi sedikit celah pada bagian tengah. Tapi menurut saya seal ini cuman meminimalisir aja, bukan jaminan untuk air nggak bisa masuk, karena masih banyak celah sebenarnya di sini untuk air bisa masuk ke dalam mesin. Oke, kurang lebih seperti itu penampakannya, dan ini adalah penampakan bagian dalam mesinnya. Terlihat jelas ya kalau misalnya kita komparasi dengan mesin Okuma Cemar series lama. Nah, di sini kayaknya perbedaannya jauh, cuman drive gearnya di sini saya lihat memang lebih besar diameternya. Kemudian osilator gearnya juga di sini bulat sempurna, beda dengan generasi sebelumnya yang bentuknya itu oval. Oke, kita lanjut untuk pengukuran bearing yang ada pada bagian drive gear sebelah kiri. Nah, penampakan bearingnya seperti ini. Untuk diameter luar di sini 13 mm. Kemudian untuk diameter dalamnya 7 mm, sedangkan untuk tebalnya sendiri 4 mm. Berikutnya kita intip di bagian drive gear dan bearing drive sebelah kanan. Nah, untuk drive gearnya di sini teman-teman bisa lihat memang tebal dan diameternya itu lebih besar. Kemudian juga ada satu buah ring spacer. Nah, di sini juga bakalan saya tambahin satu buah ring spacer untuk meminimalisir gap pada bagian drive gear. Oke, seperti biasa juga kita bakalan ukur bearing yang ada pada drive sebelah kanan. Untuk diameter luar bearing drive sebelah kanan itu 11 mm. Kemudian diameter dalamnya 7 mm, sedangkan untuk tebalnya di sini 3 mm. Nah, di sini teman-teman bisa lihat secara detail bentuknya, tebalnya, diameternya memang berbeda dengan Okuma Cemar series lama. Karena memang ada sedikit pembaruan dan upgrade pada Cemar HD ini, terutama di bagian handle-nya sudah screw-in handle, rasionya juga sudah lebih besar, jadi drive gear-nya juga memang harusnya ya berbeda, nggak bakalan sama. Kemudian untuk penampakan pinion gear-nya, pada bagian bawah sudah disupport sama satu buah bearing ya, teman-teman bisa lihat ada satu buah bearing pada bagian bawah pinion gear. Jujur saya paling suka sama reel yang udah disupport bagian pinion gear bawahnya itu menggunakan bearing, karena putarannya itu pasti beda, pasti lebih halus daripada yang belum pakai bearing. Oke, kita ukur juga bearing yang ada pada pinion gear bagian bawah. Di sini untuk diameter luarnya itu 8 mm. Sedangkan untuk diameter dalamnya itu 5 mm. Kemudian untuk tebalnya sendiri di sini 2,5 mm. Kalau saya jumlahkan untuk jumlah bearingnya memang ada 8, salah satunya adalah bearing one way. Nah, udah sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada box atau buku manualnya. Jadi semuanya total 8 bearing. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian osilator gear, slider, dan guide-nya di sini tertata rapi. Cuman saya mau cek di bagian osilator gear-nya itu ada bushing atau bearingnya enggak, atau seenggaknya ada bushing yang bisa kita upgrade menggunakan bearing. Karena sepengalaman saya dengan osilator gear yang sudah disupport dengan satu buah bearing itu rasanya juga lebih mantap, lebih bagus. Saya mau cek di sini apa bisa kita temuin satu buah bearing atau bushing.
Nah, ini dia penampakan oscillator gearnya. Di sini saya nggak temuin bushing ataupun bearing, jadi dia bertumpu langsung sama framenya atau rangka. Jadi kalau aus nih bakalan agak sedikit repot ya ngakalinnya. Oke, di sini saya mau coba ukur spacer bawaan dari Okuma Caimar HD. Saya mau cocokin dengan spacer yang saya punya. Di sini untuk diameter bawaannya itu 7 mm. Nah, kebetulan di sini juga saya punya spacer yang diameter dalamnya itu 7 mm, tapi luarnya di sini yang saya punya 10 mm. Sedangkan untuk tebalnya sendiri sekitar 0,1 mm mungkin ya. Nanti kita coba di mix aja dengan yang tebal atau yang tipis, kita ambil atau sampai dapat settingan yang pas. Di bagian pinion gear saya bakalan tambahin satu buah spacer di bagian tengah, kemudian satu lagi di bagian drive gear sebelah kiri ya, jadi kurang lebih seperti ini penampakannya nanti. Kemudian ini penempatan spacer pada bagian pinion gear ya, kita taruh di bagian atas. Kurang lebih setelah dipasang seperti inilah ya penampakannya. Ya, semoga dengan penambahan beberapa ring spacer suara kasarnya agak sedikit berkurang. Kalau totality hilang kayaknya nggak mungkin, karena saya coba telaah dari tadi, ternyata gap yang paling berasa itu di bagian slider oscillator dan oscillator gearnya. Di sini gapnya berasa banget. Atau mungkin teman-teman yang udah nemu solusinya untuk permasalahan pada bagian oscillator dan slidernya biar gapnya nggak terlalu jauh tuh kayak gimana, bisa share juga nanti di kolom komentar. Tapi yang saya rasa memang 70% permasalahannya ada pada bagian ini ya, untuk suara kletek-kleteknya. Sedangkan untuk di bagian gap pada drive gear dan pinion gear saya rasa ini masih wajar. Semua reel juga pasti ada gap seperti ini. Justru kalau misalnya terlalu tight antara drive gear sama pinion gear, putaran mesinnya itu bakalan berat dan bakalan cepet aus drive gear atau pinion gearnya. Oke, ini udah selesai saya pasang semua. Saya juga udah tambahin beberapa ring spacer pada bagian pinion dan drive gear. Yang saya rasain signifikan itu ada pada bagian drive gear ya. Di sini lebih presisi. Ya, saya rasa lebih tight, nggak ada geletak-geletak gap yang terlalu jauh. Di sini bisa teratasi masalahnya. Sedangkan untuk di bagian oscillator gear dan slidernya masih belum teratasi ya, karena memang belum ada solusi. Nah, kita bisa lihat kalau kita tarik spoolnya itu gapnya masih berasa banget. Kemudian untuk penambahan spacer yang tadi udah kita aplikasiin di bagian pinion gear dan drive gearnya, memang sedikit mengurangi suara kasarnya. Di presentasenya itu sekitar 10-30% aja. Untuk suara geledek-geledeknya memang masih ada, tapi setidaknya di sini ada sedikit pengurangan suara kasar pada Caimar HD. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Di sini saya nggak ada maksud untuk menggurui teman-teman, cuman sekedar sharing. Mohon untuk dikoreksi jika memang ada kesalahan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Explore Mancing pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.